Oh iya ada tadi belum ah. Ini agrogel Pak. Ini yang 500 cc. Ini 200 cc. Ini dosis pengobatan. 200 tambah 500. 500. Oke, iya. Oke, 200 obat. Air 500. Air Air 300, 2 banding 3. Iya. Terus lagi. Tolong di syarat ini Pak. Iya. Dan kondisi tanaman. Itu sudah kuning. Hah? Beda. Apanya? Beda. Babi. Begitu nak dokumentasi kita Mas. Pakai dokumentasi. Itu tinggal. Ada praktek kan? Jangan sampai salah ngomong dengan petani nanti, Pak. Ini jamur akar ini untuk penanganan jamur Pak. Kamu keliling ke karet. Kalau memang itu paten, jadilah jadi sprayer. Wih, banyak sebatangnya, Pak. Ya, 200 obat banding 300 air. Dosis pengobatan nih Pak. Oh, gitu ya. Nah, ada dosis pengobatan, ada dosis pencegahan. Betul. Dia ada pupuk, tapi kandungan pupuknya agak kurang lah. Coba dipegang biar aku foto. Agrobio. Nanti kalau Bujang Suwani nak bertanya kan? Ada kita film kok Pak. Oh, ada. Ada kita filmkan. Coba dipegang. Masih 2 ya? Dipegang. Agrobio. Wah, gitu. Kan sudah mati sini. Angkat sini, agak sini. Kurang ke tengah, pegang ke tengah. Tulisannya nggak nampak. Oke. Itu. Nah, ada yang saya mau bilang di sini Pak. Nah, Jadi orang ini kan semua dinas ya. Sudah ya. Yang paling rawan di petani, terutama sawit, mereka sering pakai dolomit. Begitu hujan, dolomit. Banyak hujan. Kan? Terus Nah, kenapa? dolomit kan kalau kita tahu cuman CaCO-nya Pak. Iya. Untuk meningkatkan pH-nya. Iya. Nah, sekarang mereka katanya sekarang dolomit itu pupuk gitu kan. Mereka salah pengertian gitu. Kalau ini apa ini, Pak? Nah, ini saya mau buktikan sebenarnya sebelum kita pupuk, kita mau dolomit, berapa kandungan dolomit yang kita mau kasih gitu. Ya, ini pH. Karena ada yang saya jumpa di Sungai Terjan ya waktu itu Pak. terjun.
terjun. Sudah sampai pH-nya 7. Tengok di situ banyak kali dolomit gitu. Sudah sampai 7 pH-nya. Mana bisa lagi kan? Ini untuk mengukur pH tanah. Kita pernah coba Pak ya ini? Iya. Oh, saya baru nengok alatnya sekali nih Pak. Ini alat yang murah, nggak bayar-bayar sekali aplikasi kan? Oh gitu ya? Iya. Oh enak. Sekarang kita mau ukur pH-nya berapa gitu kan? Kita basahi supaya cukup untuk. Oh iya. Kalau ada orang jual beli nanti Pak, saya mau beli satu. Selamat sore, saudara. Apakah Anda pernah mendengar jamur dari kotoran hewan memamah biak seperti sapi, kerbau, ataupun kuda? Atau biasa disebut dengan magic mushroom? Ya, jamur ini dikonsumsi karena memberikan efek menyenangkan seperti narkoba. Mungkin tidak banyak orang tahu bahwa jamur ini benar-benar tergolong narkotika dan obat-obatan alias narkoba. Tentunya jamur ini tidak boleh diedarkan dan dikonsumsi. Padahal di beberapa tempat wisata di Indonesia, magic mushroom diperdagangkan dan terkesan legal. Seperti apa peredaran jamur memabukkan ini? Bersama saya Ivan Kurnia, inilah reportase investigasi selengkapnya. Pantai cantik, pemandangan indah terhampar di mana-mana. Kecantikan alam yang permai seperti ini menjadikan Indonesia menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Berjemur, bermain pasir, berselancar, hingga duduk santai di pinggir pantai merupakan kegiatan pengisi waktu menunggu sang surya terbenam. Setelah matahari terbenam pun kegairahan lain muncul. Pusat-pusat keriaan pun dipenuhi para wisatawan yang haus hiburan. Sayangnya, kehadiran narkotika dan obat-obatan membayang-bayangi lokasi hiburan malam. Salah satu komoditi haram yang membuat kami penasaran adalah jamur kotoran hewan atau sering disebut magic mushroom. Jamur yang berasal dari terah jamur triptamin ini biasa tumbuh di kotoran hewan memamah biak seperti sapi, kerbau, atau kuda. Jamur tersebut ternyata mengandung zat psilocybina atau psilocin yang memberikan efek halusinasi tingkat tinggi. Di Indonesia, magic mushroom rupanya sudah populer di kalangan muda-mudi. Bahkan peredaran jamur ini sudah pernah memakan korban. Semarang, November 2012. Seorang mahasiswa Universitas Diponegoro tewas akibat mabuk dan memukuli berbagai perabot dari kaca. Salah seorang temannya akhirnya bercerita bahwa magic mushroom lah yang mempengaruhi temannya hingga mengamuk. Yang lebih parah terjadi di Ohio, Amerika Serikat, Juni 2013 lalu. Seorang pemuda memotong alat kelaminnya sendiri akibat mengkonsumsi jamur penghayal tersebut. Oh enggak, itu enggak termasuk narkoba. Enggak ada bahan narkotiknya sih juga. Ada orang bilang ilegal, ada orang bilang legal juga. Bukan. Jadi bisa di sayur juga kok. Kelihatannya bisa dimakan gitu. Walau tergolong populer, namun tak banyak orang tahu bahwa jamur termasuk narkoba. Jamur penghayal ini mengandung zat psilocybina atau psilocin yang termasuk dalam narkotika golongan 1. Siapapun yang mengedarkan, menjual, dan menggunakannya dapat dijerat hukum sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Yang pasti, yang disebut dengan mushroom ini yang dilarang dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat yang mengandung psilocybin atau psilocin. Sayangnya informasi soal jamur sebagai narkoba rupanya belum sampai ke daerah-daerah, terutama di daerah-daerah wisata. Kami, tim reportase investigasi, kemudian melanjutkan penelusuran
ke sejumlah titik penjualan jamur penghayal tersebut. Tidak sulit bagi kami untuk menemukan penjual jamur berbahaya yang populer disebut magic mushroom itu. Di berbagai jalan atau gang kami ditawari magic mushroom dengan harga beragam. Rupanya hari ini Odong, nama samaran sang penjual, kedatangan pelanggan dari mancanegara. Harga yang ditawarkannya pun ternyata 2 kali lipat dari harga yang Odong tawarkan kepada kami. It's the first time for me trial. First time too? Yeah. Having fun? I don't know. Haven't tried. Oh, nice. Having good holiday though. Yep. Yeah. Kalau bumbu asal itu tahu dari mana ya? Bumbu asal. Karena kan udah jelas mana. Ini dia ada di sini. Setelah berbincang cukup lama, kami pun melanjutkan penelusuran ke penjual lainnya. Robok adalah penjual lain yang kami temui. Ia biasanya menjual jamur beracun dengan minuman bersoda. Saat ini kami beruntung karena bertemu dengan salah satu penyuka jamur beracun. Rupanya di beberapa negara lain seperti Australia dan Prancis, jamur penghayal ini ternyata sudah dilarang. Namun di lokasi wisata ini, jamur beracun terkesan legal. Penelusuran pun kami lanjutkan. Kafe di kawasan ini menjual olahan dari jamur beracun. Salah satunya dibuat menjadi omelet atau telur dadar. Dengan penyamaran, akhirnya kami diizinkan masuk untuk melihat cara pembuatan omelet dari jamur berbahaya di salah satu kafe. Kafe ini mendapatkan jamur dari distributor. Dalam seminggu, jamur beracun bisa dijual sebanyak 15 hingga 20 kg. Keesokan harinya kami berkeliling ke kawasan wisata dan menemukan jajaran penjual jamur beracun. Namun tidak seramai pada malam hari. Sore harinya kami mencoba melakukan penelusuran di sekitaran pantai. Selain minuman beralkohol yang dijajakan, rupanya ada saja penjual yang berusaha menjual magic mushroom dan bahkan bersedia menjadi pensuplai untuk pesta di malam hari. Setelah melalui pendekatan yang cukup lama, akhirnya Boim, nama samaran, bersedia berbagi informasi kepada kami. Tidak terpancar ketakutan dalam wajah Boim saat bercerita soal penjualan jamur beracun itu. Jual mushroom itu sedikit. Kalau saya pribadi sendiri, saya cari tamunya di pantai, tawarin ke orang-orang, siapa yang mau mushroom bisa beli di saya. Cuman di situ di saat itu mungkin kalau ada ketertarikan mereka untuk beli mushroom, bisa langsung bernegosiasi harga dengan saya. Iya, Boim biasa menjual harga jamur penghayal ini 3 kali lipat dari harga yang ia beli. Boim biasa mengambil barang dagangannya dari distributor besar. Sayangnya kami tidak diizinkan untuk ikut ke lokasi biasa ia berbelanja. Namun kami sudah melekatkan kamera tersembunyi pada tubuh Boim. Sana banyak kan? Kalau kamu dapat tamu, enak. Iya. Enak. Harganya boleh? Iya, kita bisa jual dulu. Kami semakin penasaran.
berapa banyak distributor besar seperti distributor Boim? Dan sampai sejauh manakah jangkauan penjualan magic mushroom tersebut? Jamur beracun yang berasal dari kawasan-kawasan wisata itu beredar hingga ke ibu kota negara. Saksikan terus penelusurannya.